Iyalah. Ini kan tempat infus ya. Iya Pak. Nah ini kabelnya ini dipasang dulu. Iya ini cantik. Apa sih yang cantik? Bapak adabnya kesini boleh nggak Pak? Bentar dulu, saya atur dulu. Bentar dulu sih Pak. Udah nggak sabar kali ya? Masukin dulu ke dalam. Oh my god. Nah, pasangkan. Ih, keluar aja kalau nggak bisa diem. Apa? Siapa? Apa yang nyari? Ini sudah terpasang teman-teman. Ini sudah terpasang. Nah ini fungsi dari apa namanya dari tali itu supaya ini bukan sebenarnya, ya. Nah tapi kalau mau tempel sama ini juga bisa supaya kelihatan nanti ya. Biar berdiri. Oke. Selanjutnya teman-teman ini saya akan keluarkan dulu cairan. Awas ih palanya. Terus cairan infusnya boleh di sini ya? Bapak ini infus. Boleh. Buset. Oke ini kalau infuset. Ini cairan. Infusetnya ya. Aku di bawah lo. Aduh, ribut aja. Diam dulu lah, Pak. Oh dia ngomong dicatat apa? Triway mana triway? Three way. Itu adalah three way. Ini ada CVC. Ini baru ya? Wow. Tapi boleh dibuka? Iya, cuman ngambil ini doang ya. Ini kan pemasangan dokter nih. Kita ambil yang kateternya aja. Yang ininya aja. Oke. Nah. Ini boleh ditaruh di sana dulu. Oke, Mas, silakan. Mas, Plasternya mana? Anggaplah ini CVC yang masuk ke jantung teman-teman ya. Ini ada selang yang masuk ke jantung. Biasanya ditempelin di dada. Ya, anggaplah ini di sini, gitu kan? Ini masuk, biasanya ditempel sama di dada setelah operasi semuanya udah dimasukin. Dan ini teman-teman, ini harus ada trewe yang ini, yang saya bilang tadi. Oke. Ini masuk ke bagian ini. Nah, yang satunya itu masuk ke bagian ini dari infus ya. Ini dari infus, satunya dari selang ini yang tadi kita pasang. Oke. Jadi ada tiga infus. Ingat ya. Jadi di pasien itu pasti nanti bentuknya begini teman-teman. Mas. Di pasien itu pasti bentuknya begini. Jadi teman-teman bagaimana Pak cara mengukurnya Pak? Yang pertama-tama teman-teman tentukan titik 0, titik 0 antara dada sama ini nanti akan sama ini. Paham? Nah caranya bagaimana? Cari ICS keempat. Dibuka dulu bajunya gitu kan? Ini kan dibuka nih. Nanti dibuka dulu, habis itu nanti kita ukur. Nah karena ini saya praktikin untuk masang terlebih dahulu dan beresin dulu, maka kita akan ulang dari awal. Oke? Oke. Ini supaya mepet ya. Oke, pertama-tama teman-teman biasa ya. Permisi, tindakan tujuannya itu ngapain gitu kan. Saya akan praktekkan terlebih dahulu. Permisi Bapak, apa kabar hari ini?
Baik, gitu kan. Perkenalkan, nama saya Sofa yang dari pagi sampai dari sore hari ini, sampai dari siang. Nah, sekarang hari ini saya akan melakukan tindakan pengukuran CPP Bapak, pengukuran agar nanti kita tahu nanti kondisi cairannya Bapak, gitu kan. Kita akan mengukur nanti fungsinya untuk mengetahui Bapak apakah kurang cairan atau kelebihan cairan, gitu kan. Nah, setelah selesai semuanya, teman-teman kan udah terpasang nih. Kalau belum terpasang, teman-teman nggak usah pakai handscoon dulu, pasang semuanya sampai beres, udah kita pakai handscoon sekarang. Paham? Paham. Ini handscoonnya. Ambil handscoon apa itu ya? Oke, handscoon ini banyak itunya nggak? Jangan lupa teman-temannya cuci tangan. Ya teman-teman, ini banyak busanya nggak? Busa. Tepung. Ada nggak? Ada sih Pak, kayaknya. Oke, jangan lupa teman-teman itu pasang, cuci tangan 6 langkah lah ya. Terus cuci, habis itu jangan lupa pasang handscoon. Karena ini ranahnya adalah ketindakan, maka teman-teman harus pasang handscoon senyaman mungkin. Ini ukuran apa sih? Gede lagi. XL Pak. Large. Pokoknya teman-teman kalau beli handscoon sesuaikan dengan tangannya masing-masing supaya nyaman nanti tindakannya saat kita ke pasien. Kalau ini kan pelonggaran ini. Nah, pertama-tama teman-teman minta baju pasien dibuka terlebih dahulu. Oke. Dibuka sedikit. Nah, nggak usah mas. Ya. Jangan lupa si tangan ini nih bisa ke samping, bisa ke atas. Ya. Nih teman-teman, karena ini kita mau mengukur dengan ini, maka kita boleh kesampingkan supaya nyaman kita ke atasnya. Oke. Gitu kan? Agar kenapa? Agar mempermudah dan tidak nyangkut ini nanti saat pengukuran. Oke, fungsinya di mana itu? Dan kita cari ICS. Tahu ICS? Oke, ICS keempat. Ingat, kita buka, makanya fungsinya baju yang dibuka itu kita harus mengetahui yang ini nih. Tulang apa namanya, skapula, Klavikula. Klavikula. Habis itu kita cari ICS-nya. Lupa lagi deh. Siap. Saya cari 1, 2, teman-teman 2, 3, 4. Nah, di sini 4 nih. Terus tarik ke bawah tangan kita nih. Kalau ada spidol tandai dengan spidol supaya nggak lupa. Tapi kalau teman-teman nggak lupa, tarik terus luruskan ini teman-teman. Nah, karena ini mepet banget nih, nggak bisa dilurusin gitu loh. Paham nggak? Ini bisa nggak masih digeser ke sana? Nggak bisa ya? Si Lili aja maju. Ke bawah. Ini dulu nih. Lu ke bawah. Kalau itu Mau ke bawah. Iya, ke bawah. Kamu Biar bisa lurus. ke bawah nggak? Nah. Nah, sip. Nah, ini dulu teman-teman, karena tadi ICS keempat di sini, maka kita lurus nih. Nah, kalau ini menggunakan, ada nggak yang teman-teman tahu menggunakan biasanya tukang memakai itu yang lurus, ada cairannya tengah-tengah? Iya. Tahu? enggak. Enggak. Buat keramik itu loh, yang buat keramik. lurus ya, Pak. Tahu nggak? Nah, penggunaan itu biasanya menggunakan itu. Nanti cari apa namanya itu, saya kurang tahu kan. Apa namanya Pak? Pas zero kalau nggak salah, zero pas. Nah, itu untuk mengukur. Oke. Biasanya supaya seimbang itu loh, supaya tidak tumpang, tidak ke atas sedikit, tidak ke bawah sedikit gitu loh. Supaya pas seimbang. Nah, kalau nggak menggunakan itu, biasanya menggunakan selang. Kan orang bangun itu biasanya menggunakan selang di situ seimbang gitu kan. Nah, bisa menggunakan selang. Nanti di rumah sakit itu biasanya menggunakan selang. Tidak menggunakan ini, kalau ininya copot biasanya menggunakan selang. Selang itu diisi cairan sama-sama, nih nanti ditutup. Nanti kita ukur nih dari ujung di sini nih ke sini. Oh, kalau semisal sama cairannya, tingginya sama, berarti itu lurus. Paham nggak? Itu di mana Pak? Selang ini bentuknya lingkaran sebegini nih. Nanti kita isi cairan sampai segini. Nanti kita taruh ujung di sini satu, nih satu di sini nih. Di sini satu, di sini satu. Nanti cairan itu akan bergerak. Kalau lebih tinggi segini, maka cairan akan enggak seimbang kan begitu. Nah, itu di rumah sakit menggunakan itu. Karena ini kita tidak punya alatnya yang cairan itu, maka kita menggunakan yang ini aja. Oke. Kita tentukan tadi ini titik zeronya ada di sini. Oke. Kalau sudah ditentukan teman-teman, titik seimbangnya itu ada di situ, titik zero, maka kita ada 3 langkah. Yang pertama, sistem 1 harus diaktifkan. Apa caranya? Dari infus ini harus dialirkan ke CPC dulu. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat mengetes cairan itu masuk apa enggak, lancar apa enggak. Nah, kalau kita lanjut nih teman-teman, semisal ini, makanya ini harus ada wadah ini kan, supaya nggak basah bajunya gitu loh. Nah, makanya ini dipraktikin jangan ke sini, jangan ke bajunya dulu, sini aja deh, supaya nanti kita tahu. Nah, anggaplah ini di atas loh ya. Oke, kita ini buka si cairan ini kan kita udah masuk nih.
kita buka sampai bentar dulu. Sistem 1 kita harus aktifkan. Bagaimana caranya? Caranya itu bagaimana caranya dari tiang infus ini, tiang infus mana? Tiang infus ini kita buka ke sini. Ini kan ketutup nih. Caranya bagaimana? Nah, ini yang ini ditutup nih. Yang cairan ke tiang itu ditutup. Nah, dibuka. Nah, begini. Nanti akan cairannya akan masuk ke sini. Itu sistem 1. Ya, dari infus ke pasien. Kita buka dulu. Nah, lancar kan, ada cairan kan? Iya. Udah. Itu sistem 1. Selanjutnya kita aktifkan sistem 2. Sistem 2 bagaimana? Caranya adalah mengisi ini. Selain yang ada di sini diisi. Oke. Caranya adalah yang ke pasien ditutup. Nah, ditutup nih ke pasien. Habis itu ini dialirkan sampai benar-benar ngisi, teman-teman. Karena kok nggak biasanya ngisi nih sampai cari itu kelihatan, ini kok nggak ngisi karena terlalu rendah nih, terlalu tinggi. Kayak gitu loh. Ini harusnya ditinggikan dulu nih, kayak gitu. Nah, ini biasanya akan turun nih. Buka dulu ya. Kita akan cek dulu supaya ini masuk. Wah, ini ditutup, coy. Nah, ini teman-teman akan teman-teman masuk ya? Masuk. Nah, ini kita lihat nih teman-teman, cairan itu harus diisi sampai benar-benar tidak ada yang ini nih. Gelembung. Oh. Nanti ini kan udah ngisi nih. Biasanya diisi sampai 20 sampai 25, teman-teman. Karena tadi itu ada gelembung, maka saya lanjut ke atas. Paham? 20 sampai 25. Ingat 20 sampai 25. Diisi sampai 20 sampai 25. Oke, setelah diisi, maka sistem 3 itu diaktifkan. Bagaimana caranya? Maka dari infus ditutup, maka yang dari sini dialirkan ke pasien. Paham? Nah, sekarang kita alirkan dulu. Nih. Yang tadi dipasang dulu. Oke. Nah, yang dari sini ditutup, teman-teman. Ini tutup dulu semuanya. Terus aksesnya ini dipegang, Mas, takut ini, Mas. Takut. Nah, dari pasien itu ditutup. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian sini. Kita akan buka sampai cairan nanti berhenti di mana. Nih, nanti biasanya kalau masuk ke pasien dia itu akan berhenti, teman-teman. Berhentinya di mana? Nanti akan tahu tuh. Karena berhubungan dengan pernapasan, dek 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 dek, dek gitu kan. Napas inspirasi sama ekspirasi. Jadi nanti itu akan namanya disebut dengan undulasi. Gua kebablasan nih. Habis, Pak. Kayak gitu kan. Nah, kalau berhentinya nih, misal berhenti di sini nih, teman-teman. Isi dulu, Mas. Lagi, Mas. Isi dulu. Dan isi. Isi dulu. Isi dulu. Oke, sampai sini. Ditutup dulu, Mas, infusnya. Oke, kita akan buka di bagian tutup di bagian infus ke atas. Habis itu kita biasanya dibiarin nih di los, teman-teman. Kita lihat dia akan turun tuh. Akan turun semisal nih. Nanti di pasien itu dia akan berhenti dengan sendirinya, lihat selang ini. Kayak gitu kan. Nah, nanti akan berhenti di bagian semisal berhenti di bagian sini nih, teman-teman. Nanti akan ke atas ke bawah begini nih. Oh, cairan dulu begitu-begitu. Kalau berhenti sendiri kok. Meskipun teman-teman di losin ini berhenti sendiri. Nah, jadi ini nanti akan goncang-ganjing di sini, nah begini-begini terus. Nah, itulah dilihat normalnya adalah dari nilai 4 atau 3 sampai 10. Kalau lebih dari 10 berarti kelebihan cairan, kalau kurang dari 4 berarti kurang cairan. Paham? Itu. Namanya di sini yang gede namanya undulasi. Itu yang disebut dengan undulasi. Paham? Undulasi. Pak, kenapa Pak kok bisa begini, Pak? Karena dipengaruhi oleh tekanan inspirasi sama ekspirasi. Kayak gitu. Paham ya? Pak, tadi gimana Pak? Kalau kurang dari 4? Kurang cairan. Kalau lebih dari 10 berarti kelebihan cairan. Berarti 4 sampai 10 normal. Ya. Normalnya adalah 4 sampai 10. Paham? Ya. Ada yang bilang itu normalnya 3 sampai 10, teman-teman. Nanti kita menyesuaikan yang ada di rumah sakit. Gitu. Dia menggunakan rumus yang mana? Kan banyak teori itu. Kayak gitu kan. Nah, jadi yang penting ini paham, teman-teman. Cara mengukur tekanan, cara mengukur CVP itu begini, kayak gitu. Supaya nanti di rumah sakit nggak bingung. Ayo cek CVP yuk, ngukur gitu. Ya udah, diukur begini. Diisi dulu sistem 1 ngapain? Ya, sistem 1 harus diaktifkan. Sistem 1 itu aktif apa? Dari infus ke pasien. CVC ya, artinya. Ya, sistem 2 yang ke pasien ditutup. Habis itu dari infus untuk mengisi Alatnya. apa namanya? Manometer. Diisi sampai mana? Manometer. Sampai 20.
20 sampai 25 atau bisa lebih 30 boleh. Gitu kan. Tapi nanti saat diturunin itu berhentinya di mana? Nah, sistem 3 itu apa sistem 3? Tipin alatnya. Dari alat ke pasien. ke pasien. Ya gitu. Jadi dari impuls ke pasien, dari habis itu ngisi manometer, dari manometer dialirkan lagi. Itu sistemnya ada 3. Sistem 3 namanya. Sistem 1 itu dari impuls ke pasien, yang kedua yang dari pasien ditutup dari ngisi manometer dari impuls ke manometer. Yang terakhir adalah impulsnya ditutup di manometer sama ke pasien. Paham ya? Jangan sampai lupa loh ya. Itu cara mengukur CPP. Pak, yang pertama berarti kita ngecek masuknya aja kan, kayak masuknya nih ke pasien. Ya, ngecek lancar apa enggak. Oh gitu. Nah, itu pertama-tama itu dari impuls ke pasien itu hanya sekedar ngecek, bukan digerojok begini-gini enggak. Dia lancar apa enggak? Karena akan kelihatan nanti di sini teman-teman. Cairan itu ngalir apa enggak. Paham ya? Nah, terus selanjutnya yang dari yang pasien itu ditutup baru ngisi si manometer ini. Kayak gitu. Ini fungsinya cuma bisa dicopot-copot nih di rumah sakit. Biasanya di rumah sakit kalau ICU itu biasanya udah permanen, udah diikat-ikat nih sama perawatnya nih. Sampai ini habis semua ini nomornya nih. Nanti ditulis sendiri tuh. Kayak gitu, saking lamanya kayak gitu kan. Paham ya? Jangan sampai nggak paham loh. Yang belakang. Paham nggak? Boleh keluar yang lain masuk yang belakang supaya sama-sama paham. Yang ini dulu gantian, yang lain supaya